بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أيها الإخوة المباركون حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rasulullah menyebutkan lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu akan merasakan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitri, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka. Kata para ulama, kebahagiaan seseorang ketika ia berbuka disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik dan petunjuk untuk menjalankan ibadah tersebut, di mana banyak di antara manusia bahkan kaum muslimin yang tidak mengerjakannya. Kemudian farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika nanti ia berjumpa dengan Tuhannya. Kemudian di bulan suci Ramadan, kata para ulama, ada dua bentuk jihad. Yang pertama adalah jihadun bin nahar, jihad di waktu siang yaitu berpuasa, dan yang kedua adalah jihadun bil lail, jihad di waktu malam yaitu qiyam. Dan dalam hadis yang serupa atau yang memiliki kemiripan tentang keutamaannya, Nabi menyebutkan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian beliau juga bersabda, man qama ramadhana, barang siapa yang melakukan qiyam, menghidupkan malam-malamnya di bulan suci Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seberat apapun ibadah yang diamanahkan atau dibebankan Allah kepada seorang hamba, ketika ia mengerjakannya dengan penuh kebahagiaan, maka insya Allah akan menjadi ringan. Riwalu as-salati ma'a al-mahabbati qisaru wa qisaruha ma'al umumi riwalu. Sebagaimana perkataan ahli hikmah, salat yang panjang yang jika disertai dengan kecintaan maka rasa menjadi pendek. Sebaliknya qisaruha, salat yang pendek sekalipun ma'al umumi, jika disertai dengan kegelisahan dan kebencian, riwalu, rasanya sangat panjang. Saya tidak akan membahas tentang puasa dan qiyam pada malam hari ini. Saya menggantikan salah seorang asatidzah kita yang berhalangan. Saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat erat kaitannya dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya salah satu di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah dan hukum-hukum berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu tentang keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berfirman pada ayat yang ke-183 yang telah dibahas oleh Ustaz kita kemarin, jazakallahu khairan wa hafizahullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ila akhir ayat. Kemudian ayat berikutnya ayyaman ma'dudat, kemudian ayat berikutnya syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian ayat berikutnya terselip di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang hukum-hukum puasa, di mana setelahnya kembali Allah menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum ila akhir ayat. Sebelumnya Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi, jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad. Dan kita tahu di dalam Al-Qur'an banyak sighah atau uslub atau lafaz yang mana Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan para sahabat atau orang yang bertanya kepada beliau. Allah langsung menjawabnya, tetapi lewat perantaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika mereka bertanya tentang ruh, Allah menurunkan firman-Nya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang ruh. Qul, sampaikan kepada mereka, qulir ruhu min amri rabbi, sesungguhnya ruh itu adalah merupakan urusan Tuhanku, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Ayat yang lain, wa yas'alunaka 'anil anfal. Qul, mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang rampasan perang atau ghanimah. Qul, sampaikan kepada mereka hukumnya begini, begini dan begini. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul, sampaikan kepada mereka begini, begini dan begini. Wa yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad 'anil ahillah, tentang bulan. Qul, sampaikan. Jadi mereka bertanya, sampaikan jawabannya. Mereka bertanya, sampaikan jawabannya. Tapi untuk ayat ini
Allah Subhanahu wa taala tidak berkata kepada nabinya, mereka bertanya kepadamu tentang doa, sampaikan aku dekat. Tidak. Tapi Allah yang langsung menjawabnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, Allah tidak berkata qul, sampaikan. Jadi Allah yang langsung menjawabnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, sampaikan kepadanya. Ya, walaupun tidak disampaikan dalam ayat ini qul, inni qarib, saya sangat dekat dengan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat ilmunya, pengetahuannya terhadap seluruh makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan suara langkah kaki seekor semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala keliru di dalam mengabulkan permohonan hamba-hambanya dengan permohonan yang berbeda-beda, permintaan yang beraneka ragam dari hamba yang berbeda dengan bahasa yang berbeda dari tempat yang berbeda, sedikit pun tidak keliru Allah Subhanahu wa taala di dalam menjawabnya. Oleh karenanya, ketika seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khawlah mengadukan suaminya, ia berkata, ya Rasulullah, nathartu lahu batni falamma kaburtu dhahara minni. Ya Rasulullah, saya telah memberikan keturunan kepada suamiku, saya telah menyerahkan diriku kepadanya, namun ketika saya telah tua, dhahara minni, ia mengziharku. Ia berkata kepadaku, anti aliyya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Dan ini disebut dengan zihar, yang disebutkan hukumnya dalam surah Al-Mujadilah. Aisyah radhiyallahu anha yang berada di balik tirai atau hijab pada waktu itu berkata, saya mendengar sebahagian dari pengaduan wanita tersebut yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, tapi kebanyakan apa yang dia sampaikan tidak bisa saya dengarkan dengan baik. Namun pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari langit yang ketujuh yang mendengarkan pengaduan wanita tersebut. Qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengarkan pengaduan seorang wanita kepada Muhammad yang mengadukan suaminya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, subhanallah, ma ahlamak, maha lembutnya engkau ya Rabb, maha mendengarnya engkau ya Rabb. Beliau saja yang dekat dengan wanita itu di balik tirai dan hijab tidak bisa mendengarkan sepenuhnya pengaduan wanita itu. Namun pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan jawaban dari pengaduan wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khawlah radhiyallahu anha. Dan sebagai latifah atau tambahan faidah, sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, pernah suatu ketika beliau berjalan di sebuah pasar bersama dengan para sahabatnya, para pengawalnya. Tiba-tiba ayuhat ikhwah, beliau dihentikan oleh seorang wanita tua. Umar kemudian berhenti dan menundukkan kepala. Ternyata wanita ini memberikan nasihat kepada Umar dengan nasihat yang sedikit agak tegas dan keras. Dia berkata, ya Umar, wahai Umar. Dia tidak mengatakan ya khalifah Rasulullah, ya Umar, kunta u'aimir, dulu engkau adalah Umar kecil, tadribus subyan fis-suq, engkau memukul anak-anak kecil di pasar. Wa asbahta khalifah, dan sekarang engkau telah menjadi khalifah, pemimpin. Fattaqillaha fir ra'iyah, maka takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rakyatnya. Umar radhiyallahu anhu tidak berkata sepatah kata pun, bahkan beliau terus menundukkan kepalanya sampai wanita itu menyelesaikan nasihatnya. Ia kemudian pergi. Orang-orang yang bersama Umar kemudian berkata, ya Amirul Mukminin, mengapa anda membiarkan wanita itu menasihati anda dengan cara yang seperti itu di tengah umum? Apa kata Umar? Andaikan wanita itu menasihatiku sampai pagi, saya akan berdiri mendengarkannya. Mengapa? Karena wanita itu pernah datang kepada Nabi mengadukan permasalahannya. Allah sendiri yang langsung mendengarkan pengaduannya dan memberikan jawaban. Apakah Umar tidak mau mendengarkan perkataannya? Kalau saja Allah mendengarkan keluhannya, apalagi Umar radhiyallahu anhu. Asyahid, intinya ya ikhwan fillah, barakallahu fikum, ayat ini menunjukkan kepada kita akan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan kita, dengan hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Antum yang hadir di tempat ini, saya tidak tahu jumlahnya, saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati-hati antum, sebagaimana antum tidak tahu apa yang saya simpan di dalam hati saya. Mungkin ada yang baru saja mendapatkan kabar gembira, mungkin ada yang bersedih, mungkin ada yang, tapi Allah mengetahui isi-isi hati kita. Dan kita semua datang di tempat ini untuk rukuk dan sujud, menghambakan diri kepada Allah, mengadukan segala permasalahan kita. Oleh karenanya doa adalah merupakan senjata orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi, jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang aku,
fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'a idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya mereka meminta dariku dan aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwah al-akarim, barakallahu fikum, pernah suatu ketika beliau mendengar ada di antara sahabat yang berdoa dengan suara yang dibesarkan. Beliau kemudian keluar menjumpai dan berkata, "Inbi'u ala anfusikum." Pelankan suara kalian. "Innakum la tad'una asamma wala ghaiba." Kalian tidak mendengarkan zat yang tuli dan yang gaib. Allah Maha mendengar apa yang kalian sampaikan. Ketika salah seorang Arabi, dan ini sebab nuzulnya ayat ini, ketika ada salah seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad, aqaribur rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadi?" Apakah Tuhan kita itu jauh, di mana kita harus berteriak ketika menyeru dan memanggilnya, atau ia dekat dan kita tinggal berbisik-bisik bermunajah kepadanya? Maka turunlah ayat ini, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwah al-akarim, barakallahu fikum, mengajarkan kepada para sahabat untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Allah Azza wa Jalla telah mengisahkan kisah orang-orang saleh di dalam Al-Qur'an. Bahkan manusia-manusia pilihan minal anbiya war rusul, dari kalangan para nabi, para rasul, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka senantiasa berkeluh kesah kepada Allah. Jadi tidak mengapa kita berkeluh kesah kalau kepada Allah. Bahkan Allah senang kepada hamba yang senantiasa berkeluh kesah kepadanya. Ya, kalau kita berkeluh kesah kepada manusia dan sering meminta kepadanya, sedermawan apapun orang itu, ujung-ujungnya ia akan menjadi bosan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal ikhwal akarim, barakallahu fikum, sangat senang dengarkan keluh kesah seorang hambanya. Bahkan dalam riwayat disebutkan, boleh jadi ada seorang hamba yang ketika berdoa, ketika suaranya diangkat, kemudian malaikat berkata, "Ya Rabb, ini dari hambamu yang telah kami kenal." Allah kemudian berkata, "Coba dengarkan apa permohonannya." Disampaikan seperti ini, "Ya Rabb," dan Allah tentunya lebih tahu. Allah kemudian berkata, tangguhkan permohonannya, jangan langsung dikabulkan, karena saya senang mendengarkan suara hambaku. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang sangat senang mendengarkan suara hambanya. Namun barang siapa yang terus-menerus menutup pintu, maka insya Allah akan dibukakan. Ya, kalau saja seorang ibu misalnya yang memarahi anaknya, bahkan mungkin ia mengusir dari rumahnya, kemudian anaknya itu meninggalkan rumah, dan ia kembali merengek, menangis, menutup pintu berulang-ulang, dan akhirnya sang ibu ini yang kasihan kepada anaknya membukakan pintu, kemudian memeluknya dan menyesal telah memarahi anaknya. Dan Nabi menyebutkan bahwasanya sesungguhnya kasih sayang Allah kepada hambanya itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi sebelumnya kita telah menyebutkan para nabi Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahum muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah, maka ikutilah jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala memisahkan nabi-nabinya di dalam Al-Quran seperti Ayyub alaihissalam, kemudian Dhunnun, Yunus ibn Matta, kemudian Musa alaihissalam, kemudian Ibrahim alaihissalam, kemudian Zakaria alaihissalam, Nuh alaihissalam, Lut alaihissalam, Hud alaihissalam. Yang mereka semua adalah orang yang senantiasa yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, wa yad'unana, dan berdoa kepada kami, raghaban wa rahaban, dengan penuh pengharapan dan rasa takut, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati hum laha sabiqun. Walladzina yu'tuna ma ataw, mereka adalah orang-orang yang banyak memberi, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka senantiasa khawatir dan takut kepada Allah. Annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka yakin akan kembali kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat, yang dengan demikian mendorong mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, ya, wa hum laha sabiqun, mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Aisyah ditanya apakah yang dimaksudkan adalah para pendosa, ya ummul mukminin, ya Aisyah, apakah yang dimaksudkan adalah para pendosa yang hati mereka takut dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan? Beliau mengatakan bukan. Bahkan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang yang rajin salat, rajin puasa, kemudian rajin beribadah kepada Allah,
namun mereka tidak pernah merasa cukup dan senantiasa takut kepada Allah dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Rasul kita Muhammad SAW menanamkan hal ini di dalam hati para sahabat, bahkan mengajarkan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sejak beliau masih kecil, mengajarkan bagaimana hendaknya seorang mukmin senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi dan keadaan. Beliau berkata, ya gulam, hadis yang masyhur, wahai gulam. Gulam itu dunal bulugh, usia sebelum balik. Jadi sejak kecil ditanamkan kepada Ibnu Abbas. Oleh karena ini pelajaran ya di dalam mentarbiah anak kita sejak kecil. Tanamkan tauhid, tanamkan akidah, agar mereka hanya takut kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mungkin ketika kita sampaikan mereka belum terlalu faham, tapi ingat mereka merekam. Oleh karena Nabi SAW menasihati Ibnu Abbas dan mengatakan, ya gulam, ya wahai anak kecil, ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ada perantara. Oleh karena sebagian ulama sebenarnya memakruhkan, walaupun boleh, tetapi jangan dibiasakan, yaitu seseorang yang selalu meminta doa kepada orang lain. Akhi, doakan saya, akhi, doakan saya, ustaz, doakan saya. Kapan anda berdoa kalau minta terus? Berdoa sendiri untuk diri anda, ya. Dia kurang pede dalam berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa kebutuhan anda. Makanya ya ikhwan karim, barakallahu fikum, kesyirikan di zaman jahiliyah dan di zaman sekarang ini, orang-orang yang mendatangi kuburan, kemudian orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang saleh dan seterusnya yang telah meninggal, hujahnya sama dengan jahiliyah zaman dahulu di zaman Nabi SAW. Ketika mereka menyembah berhala, mereka mengatakan haula'i syufa'a'una indallah, mereka itu adalah wasithah, perantara. Ya, kami berdoa kepada Allah, tetapi kami ini kurang pede, kami banyak dosa kepada Allah, makanya kami mencari orang-orang saleh yang bisa menjadi perantara antara diri kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang juga seperti itu, yang mendatangi syekh yang telah meninggal, orang saleh, kuburannya, nazar, menyembelih di tempat itu, syukur billah. Mereka kemudian mengkiaskan dengan kepala negara misalnya. Dia mengatakan kalau ada presiden, kemudian kita membutuhkan sesuatu, tidak mungkin kita langsung menemuinya, mesti ada orang yang melobi presiden itu, ya, orang-orang dekatnya, agar bisa mempertemukan kita dengannya. Jadi dia berkata seperti itu. Ya, padahal ini adalah permisalan yang sangat keliru. Makanya Allah mengatakan, fala tadribu lillahil amsal, janganlah kalian mempermisalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun, apalagi dengan makhluk yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Presiden tidak mendengarkan semuanya, butuh perantara, ya, butuh orang-orang yang menyampaikan berita kepadanya, ya. Oleh karena orang yang melakukan perbuatan yang seperti ini telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui hajatnya, dia mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui kebutuhannya, padahal Allah sendiri lebih tahu apa yang kita minta sebelum kita meminta kepadanya. Makanya ada perkataan yang sangat indah dari sebagian salaf, jika terlalu banyak permintaan anda, sulit semuanya diingat dan diminta dari Allah, perbanyak saja istighfar, itu mencukupi segala sesuatunya. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan istighfar dan zikir kepada Allah, maka ia akan diberikan yang lebih baik dari apa yang diminta oleh manusia kepada Allah secara langsung. Ya, jadi kalau ya banyak yang kita meminta kepada Allah begini dan begitu, dan kita terkadang melupakan sebagiannya, doa sudah ditutup, dia masih ada tadi, belum saya minta, kembali lagi berdoa, sudah ditutup, masih ada tadi, mulai lagi. Betul, kita mengapa kita minta secara langsung kepada Allah, tapi ya kesimpulan kesemuanya itu adalah ta'aruf ila Allah, kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak zikir kepada Allah, kemudian istighfar, ya, kesemuanya itu mencukupi dari apa yang kita minta dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Rasulullah, wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta pertolongan, mintalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat dalam salat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Salah seorang ulama tafsir yang bernama Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau ketika telah menamatkan menulis buku tafsirnya, antum tahu di zaman dahulu belum ada percetakan seperti sekarang ini. Kalau sekarang Masya Allah tinggal dikirim ke penerbit, ya, lewat file dan seterusnya, ya, kemudian dicetak dan diperbanyak. Dulu ketika ada salah seorang ulama yang telah menyelesaikan kitabnya, disewalah yang disebut dengan nusakh yang cantik tulisannya untuk diperbanyak manual, dan itu membutuhkan dana dan biaya. Akhirnya beliau membutuhkan donatur, dan beliau mendengar di seberang lautan, fil Hind, atau di seberang sungai, ada seorang saudagar yang kaya raya, yang sangat dermawan. Akhirnya ia membawa bukunya, ya, menuju ke tempat tersebut dengan menaiki sebuah perahu.
dengan niat ingin meminta bantuan agar kemudian dicetak bukunya tersebut dengan biaya sang dermawan tersebut. Ketika beliau naik di atas perahu, tiba-tiba naiklah seorang lelaki yang lain yang menumpang di atas perahu tersebut dan diizinkan oleh Imam Asy-Syaukani karena beliau menyewa perahu itu secara khusus. Orang ini bertanya, "Man antum, siapa anda ya Syekh?" Dia mengatakan, "Ana Asy-Syaukani." Beliau orang yang terkenal, seorang alim. Dia berkata, "Asy-Syaukani mufassir." Dia mengatakan, "Betul, saya Asy-Syaukani." Dia bertanya, "Kalau boleh tahu anda mau kemana?" Dia mengatakan, "Saya baru menyelesaikan buku saya, buku tafsir ini, dan saya ingin meminta bantuan kepada salah seorang saudagar kaya untuk memperbanyaknya." Lelaki itu kemudian mengatakan, "Thayyib ya Syekh, baik, tapi tolong tafsirkan kepada saya firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan." Imam Asy-Syaukani menjelaskan, tapi akhirnya beliau faham maksud dari orang ini kenapa meminta kepada manusia dan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau berkata kepada pengemudi perahu, "Kembali." Tidak jadi. Beliau tidak jadi melanjutkan perjalanan. Beliau dengan penuh tawakal, walaupun tentunya mengambil sebab itu penting, dan sebenarnya ini juga sebab yang dihalalkan. Ya, tapi beliau diingatkan oleh seorang lelaki ini untuk hanya semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai ini jadi sebab antum tidak menyumbang ya di masjid atau di mana. Jangan antum mengatakan minta kepada Allah, apalagi di rumahnya Allah. Ya, jangan minta-minta kepada dia, minta langsung pada Allah. Ya, justru ini sebaliknya, antum harus ya, lebih dermawan di bulan suci Ramadan sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu akan menambah rezeki berikutnya. Akhirnya beliau kembali ke rumahnya. Hanya berselang 3 hari, tiba-tiba datanglah seorang lelaki mengetuk pintu beliau. Ketika dibuka, dia bertanya, "Ya, inikah rumahnya Imam Asy-Syaukani?" Dia berkata, "Benar, saya sendiri." Dia berkata, "Saya diutus oleh Tuhan saya." Yang dia maksudkan lelaki yang sebenarnya mau didatangi oleh Imam Asy-Syaukani. "Saya diutus oleh Tuhan saya kepada anda, dan beliau dengar anda baru saja menulis buku tafsir. Beliau mau melihatnya." Akhirnya Imam Asy-Syaukani memberikan kitabnya. Coba lihat, ketika dia tawakal kepada Allah, justru orang itu yang datang kepadanya mengirim utusan. Ketika dilihat oleh saudagar tersebut, dia takjub dengannya sehingga diperbanyak kitab tersebut. Bahkan nushah atau aslinya itu dibuatkan khilaf atau kulit dari yang disebut dengan emas. Subhanallah. Ini sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika beliau dilemparkan ke dalam api dan berada di atas udara, datanglah Jibril menawarkan bantuan. "Ya Ibrahim, alaka hajah, ada yang bisa saya bantu?" Ya, kalau kita mungkin ini kesempatan. Ya, api berkobar-kobar, ya, telah ada di hadapannya di atas udara. Sebentar lagi dia masuk ke dalam api tersebut. Jibril datang menawarkan bantuan, "Alaka hajah, ada yang bisa saya bantu?" Ibrahim mengatakan, "Amma ilaika ya Jibril, adapun kepadamu ya Jibril, terima kasih. Lah, saya tidak butuh bantuan. Adapun kepada Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolong bagiku dan kepadanya aku bertawakal." Akhirnya apa yang terjadi? Belum selesai kata ulama tafsir, Ibrahim mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah langsung mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami kemudian berkata, "Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim." Dingin dan selamatkan, karena ada dingin juga yang membinasakan. Jadi Allah tidak cuma mengatakan dinginlah wahai api, tapi diikutkan dengan wasalaman dan beri keselamatan. Jadi akhirnya beliau menjadi sejuk di dalam api tersebut. Di sini ulama kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengapa tidak menurunkan hujan misalnya untuk memadamkan api itu? Mengapa Allah tidak mengirim sesuatu atau air misalnya memadamkan api itu? Kata para ulama, karena ketika beliau langsung menghadap kepada Allah tanpa melalui perantaraan Jibril alaihissalam, maka Allah yang langsung memerintahkan kepada api itu untuk menjadi dingin, di mana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hanya berada di antara huruf kaf dan nun, yaitu kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. 15 menit, tolong kasih saya waktu untuk istirahat karena kita mau salat tarawih. Silakan antum mengaji. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.